Saudara sekalian, mari kita lihat beberapa contoh hasil karya seni-seni modern berbasis digital dan teknologi. Ini adalah karya dari Chris Milk yang dikenal dengan nama The Treasury of Sanctuary. Ini adalah instalasi seni interaktif yang menggunakan sensor atau pelacak gerak dan proyeksi besar. Sehingga bisa membuat pengalaman naratif yang berbeda setiap penonton yang ada. Anda bisa lihat orang yang berkunjung ke museum ini, dia bisa menggerakkan tangannya, menggerakkan badannya, dan di layar akan mendapatkan hasil animasi yang berbeda. Di sini menggunakan teknik siluet hitam dan putih, dan di sini mereka bisa melihat bagaimana terjadinya efek-efek visual yang berbeda dan mengagumkan. Tubuh manusia bisa berubah menjadi ribuan burung misalnya yang berterbangan. Atau sebaliknya burung yang berterbangan tiba-tiba bisa saling membentuk menjadi tubuh manusia. Tiba-tiba manusia bisa seolah-olah memiliki sayap yang lebar. Sebagaimana sering kita lihat dalam film-film superhero dan lain sebagainya. Ini adalah karya yang sangat terkenal di dunia seni modern. The Treasury of Sanctuary diciptakan oleh seorang pemuda bernama Chris Milk. Mari kita lihat karya yang lain. Rain Room by Random International. Di sini di dalamnya itu kalau Anda lihat, Anda masuk ke sebuah ruangan yang terlihat di situ ada hujan, air. Namun kalau Anda masuk ke dalam air, yang memang ini benar-benar merupakan air, bukan simulasi. Biasanya orang kalau masuk ke situ tubuhnya pasti akan basah. Karena di atas itu isinya adalah pancuran air. Namun ajaibnya kalau Anda masuk ke dalam wilayah yang hujan tersebut atau ruangan hujan tersebut, Anda tidak akan basah. How come? Bagaimana itu bisa terjadi? Karena dalam instalasi ini ada sensor yang mendeteksi keberadaan pengunjung dalam ruangan tersebut. Walaupun hujan ada di sekitar dia, tapi dia tidak akan membasahi atau hujan tidak akan turun di atas manusia yang melangkah di dalam instalasi Rain Room tersebut. Random International menghasilkan karya yang sudah dipamerkan dan dapat dikunjungi oleh publik. Karya seni NFT ini yang paling fenomenal. Dan dari semua karya digital yang dibuat manusia, yang paling banyak dikenal adalah karya Beeple. Seniman digital Beeple ini namanya adalah Mike Winkelmann. Ya, dia menciptakan headline karya seni NFT-nya, di mana judulnya adalah Every Day, the First 5,000 Days. Jadi dia ini mengambil foto dirinya setiap kali bangun tidur selama 5.000 hari non-stop. Kalau 1 tahun itu 365 hari, ini berarti 10 tahun lebih ya, mungkin sekitar 14-15 tahun. Dan ketika dilelang terjual seharga 69 juta dolar, itu 1 triliun rupiah lebih. Jadi karya ini adalah kumpulan gambar digital yang dibuat oleh yang bersangkutan setiap hari selama 5.000 hari. Dan dari sini menghasilkan karya-karya yang aneh-aneh seperti Anda lihat lukisan yang dihasilkan ya ketika lukisan tersebut diciptakan oleh karya digital. Kemudian merupakan lukisan misalnya gabungan antara karya-karya pelukis terkenal. Ya, misalnya saja gaya Raden Saleh dicampur dengan Van Gogh, hasilnya seperti apa, ya kan? Dari situ dijual sebagai non-fungible token atau NFT. Ada lagi karya yang namanya poem portrait. Poem adalah puisi, portrait adalah foto manusia. Ini yang menggagas adalah S. Devlin dan Google Arts and Culture. Proyek ini menggabungkan seni desain dan AI. Jadi pengguna yang melihat atau penikmat seni diminta untuk menyumbangkan kata.
Dan kemudian algoritma AI atau artificial intelligence akan menciptakan sebuah puisi berdasarkan kata tersebut. Setelah itu gambar wajah pengguna diambil dan diproyeksikan dengan kata dan puisi tersebut. Jadi ada interaksi antara pengguna, penikmat seni dengan algoritma dari karya seni tersebut. Ini juga yang sangat fenomenal, yaitu on-formative Google Faces. Ini lucu sekali. Jadi dalam proyek ini yang melibatkan citra dari satelit. Ya. Jadi studio seni on-formative menggunakan algoritma pencarian dari gambar Google untuk mencari wajah dalam pola alam, tekstur, dan lain sebagainya. Jadi satelit itu kan tiap hari dari atas antariksa itu kan memotret bawahnya, memotret bumi itu dari atas. Melihat di bumi itu dia bisa melihat gurun pasir, melihat kota, melihat sungai, melihat dataran tinggi ya, melihat lautan. Dan di situ tiap hari kan berubah karena ada angin ya, ada awan dan lain sebagainya. Dari situ dicoba, dicari secara random ada nggak yang bentuknya seperti muka manusia. Dan kalau ketemu maka dipotret dan dijual sebagai karya seni. Luar biasa sekali bukan? Dan ini benar-benar suatu ide yang menurut saya sangat fenomenal dan inovatif. Apakah hanya berbasis citra saja? Tidak. Woody Harris memperkenalkan hypersonic sound. Dia menciptakan teknologi suara directional yang memungkinkan suara ya, diproyeksikan dalam bentuk sinar seperti cahaya dan lampu senter. Apakah suara itu merupakan suara manusia, suara musik, suara dentuman, itu semua diproyeksikan menjadi sinaran percikan lampu-lampu warna-warni berbasis senter maupun laser. Teknologi ini digunakan dalam berbagai instalasi seni dan suara yang biasa Anda lihat. Terutama sekarang ketika dibuka perhelatan dunia seperti Olimpiade, SEA Games, perhelatan pertemuan akbar, konser musik, dan lain sebagainya. Tentu saja pengalaman audio ini sangat personal dan imersif karena kita tidak tahu suara apa yang ada di sekitar kita atau yang ditimbulkan oleh lingkungan di sekitar kita.